Halo, salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham MSPDGR, calon guru penggerak asal Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tentang sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kita kenal dengan pendekatan inquiry apresiatif yang berhubungan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Semuanya menyimak dengan baik ya, selamat mendengarkan. IA atau Inquiry Apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Coppereder. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menatak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa selalu terdapat berbagai bakat, keahlian, cerita sukses dan sumber daya di dalam masyarakat yang dapat kita temukan dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini memandang manusia dan komunitas sebagai sebuah kapasitas kekuatan yang dapat mewujudkan banyak hal, bahkan dapat mewujudkan hal-hal yang selama ini dianggap sesuatu yang mustahil. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pendekatan inquiry apresiatif itu dikenal dengan sebutan bagja. B itu adalah buat pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, menuntun pengambilan pelajaran. Mengetahui kondisi pasti, kekuatan dan potensi yang ada dalam sebuah organisasi, seperti apa saja yang telah dilakukan, apakah sudah berjalan dengan baik, kebijakan apa saja yang selama ini mendukung. G. Gali mimpi adalah menyusun narasi keadaan ideal ke depannya. Sumber daya apa saja yang kita bayangkan akan tersedia, bagaimana penampakan lingkungannya. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan, siapa yang akan melakukan, bagaimana melanjutkan langkah-langkah tersebut. Terakhir adalah atur eksekusi, siapa yang terlibat dalam mewujudkan rencana dan siapa yang bertanggung jawab. Bagian dari IA yang berkaitan dengan hasil pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Salah satu tahapan pendekatan IA yang berkaitan dengan hasil pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pada tahapan ambil pelajaran. Pada tahap ini kita perlu menggali segala potensi dan kekuatan positif yang ada dalam sebuah organisasi atau sekolah. Hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan dalam diri organisasi, kebijakan-kebijakan apa yang selama ini mendukung. Begitu pula dalam pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus mengetahui potensi atau kekuatan positif yang ada dalam peserta didik dengan mengenal diri pribadi murid tersebut, dimulai dari lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam yang dimaksud tersebut adalah sifat atau karakter yang terbentuk akibat pengaruh dari lingkungan di mana anak berada, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan sosial kemasyarakatan. Pemahaman dan peran pendidik terhadap hasil pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah sifat atau karakter yang terbentuk akibat pengaruh dari lingkungan di mana anak berada, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan sosial kemasyarakatan. Pendidikan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kodratnya, yaitu segala kekuatan yang ada dalam hidup lahir dan hidup batin anak sebagai individu yang unik, yang memiliki kecerdasan, intelijensi, potensi, minat dan bakat yang beraneka ragam. Maka dari itu, guru diharapkan dapat menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa pendidikan harus sejalan dengan perkembangan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yakni berpikir kritis, berinovasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Dari dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, maka dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, kita selaku guru harus benar-benar memahami karakteristik anak sebagai individu yang unik. Guru harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap anak berputar dan beredar sesuai orbitnya. Sedangkan dasar pemikiran bahwa pendidikan harus sejalan dengan zamannya, maka dalam proses pembelajaran guru harus membekali anak dengan keterampilan abad 21 dan tetap membekali anak dengan kearifan budaya lokal. Cara memanfaatkan inquiry apresiatif agar hasil pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara agar bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, sehingga kelemahan, kekurangan, dan ketidakadaan menjadi tidak relevan. Berpijak dari hal positif tersebut, sekolah kemudian menyelaraskan hal positif atau kekuatan tersebut dengan visi sekolah. Untuk mewujudkan salah satu visi sekolah, yaitu menjadikan murid merdeka belajar, pendidikan anak sesuai dengan kodratnya, maka seorang pemimpin dapat memanfaatkan pendekatan inquiry apresiatif ini dengan menyelaraskan kekuatan yang dimiliki organisasi tersebut dengan tujuan agar visi murid merdeka belajar dapat terwujud.